Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Bapak Damianus Hulu pada mata pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6, dengan materi pembelajaran gereja meartakan kerajaan Allah. Sebelum itu mari kita buka dengan doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, karena cinta dan kerahiman-Mu Engkau mencintai serta menyelamatkan kami meskipun kami orang-orang berdosa. Melalui Yesus Kristus, kami mengenal-Mu sebagai Bapa yang penuh kasih. Ajarilah kami untuk taat pada kehendak-Mu, sehingga Engkaulah yang memerintah sebagai Raja dan kami menjadi umat-Mu yang setia. Dengan sikap iman yang taat dan setia kepada kehendak-Mu, kami turut serta mewartakan dan mewujudkan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, siapakah yang sudah terlibat dalam hidup menggereja? Misalnya, terlibat sebagai petugas misdinar atau petugas penari. Apakah anak-anak sudah melaksanakan tugas tersebut? Melalui kegiatan tersebut bisa menjadikan diri kita dekat dengan Tuhan dan sesama saudara seiman kita. Dan juga dapat menumbuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak mari kita bacakan kitab suci dari Matius bab 5 ayat 1-16. Beginilah Injil Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Anak-anak, dari bacaan kitab suci yang didengar Bapa simpulkan bahwa tugas perutusan utama yang diemban Yesus di dunia ini adalah membangun suasana yang bahagia, penuh sukacita dan kegembiraan. Suasana inilah yang menjadi suasana kerajaan Allah, yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus. Suasana bahagia dan sukacita kerajaan Allah tersebut ditujukan bagi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dicela dan dianiaya, orang yang kepadanya difitnahkan segala yang jahat, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas akan menjadi terang yang bercahaya. Dan dari terang itulah nama Allah dimuliakan. Memuliakan nama Allah artinya memandang dan memuji Allah yang bertahta sebagai Raja. Dalam hal ini, kerajaan Allah adalah suasana bahagia bagi orang-orang yang dengan segala perbuatan baik memuliakan nama Tuhan dan memandang Tuhan sebagai Raja. Tugas Yesus adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, membebaskan orang-orang yang tertindas, penglihatan bagi orang-orang buta. Jadi, marilah kita turut serta dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saling mengasihi, saling membantu sesama, terlibat dalam kegiatan gereja, tekun dalam berdoa, patuh terhadap nasihat orang tua, merawat ciptaan Tuhan dan masih banyak lagi. Sekian dan terima kasih pertemuan kita pada hari ini.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami untuk saling mencintai dan melayani. Semoga kami dapat selalu tekun dalam mewartakan kerajaan Allah di lingkungan sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin.